Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santini. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 2162302008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aset tetap dan aset tak berwujud. Yang pertama yaitu pengertian aset tetap. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntangkan pada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Selanjutnya yaitu karakteristik aset tetap. Yang pertama, dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan keusahaan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Yang kedua, memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi aset tetap. Yang pertama yaitu lahan. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan ini di atas lahan harus dipisahkan pencatatannya. Yang kedua, inventaris, yaitu peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat yang besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya, inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Yang selanjutnya yaitu perolehan aset tetap. Pembelian tunai. Pembelian tunai adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh di hasil beli secara tunai dan dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun tersebut berupa total pengeluaran aset dapat dipakai. Yang kedua yaitu ditukar dengan surat berharga. Salah satu cara perolehan aset tetap adalah melalui pertukaran surat berharga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham. Nilai pertukaran ini digunakan untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Yang ketiga yaitu diperoleh dari hadiah atau donasi. Selanjutnya, cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara donasi atau transfer tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang seperti aset tetap lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasikan. Ada 8 jenis aset tak berwujud yang dapat dimiliki oleh perusahaan. Di antaranya adalah paten, hak cipta, merek dagang, franchise, leasing, dan goodwill. Yang selanjutnya, karakteristik aktiva tak berwujud. Pada dasarnya ada 3 karakteristik aktiva tidak berwujud, yaitu kurang memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya, bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Masa manfaat aktiva tidak berwujud. Umumnya masa manfaat untuk aktiva tidak berwujud tidak lebih dari 20 tahun sejak digunakan. Dalam mempertimbangkan masa manfaat aktiva tidak berwujud, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya.
kedua, siklus hidup produk. Yang ketiga, kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. Yang kelima, pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat. Yang keenam, periode pengendalian aset. Yang ketujuh, yaitu ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Mungkin cukup sekian dari Santini. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.